Selamat datang, di depan saya ada iPhone 16e dan hari ini saya akan menunjukkan cara hard reset melalui mode DFU. Jadi abaikan saja fakta bahwa ponsel saat ini sedang dalam keadaan pengaturan awal karena hal ini sama sekali tidak akan berpengaruh. Jadi pertama-tama kita perlu memasukkan perangkat kita ke dalam mode DFU dan sebenarnya saya sebaiknya mulai dengan mengatakan bahwa cara ini akan berfungsi baik di Windows maupun Mac. Di Windows Anda perlu mengunduh program Apple Devices yang bisa Anda dapatkan dari Microsoft Store. Jadi Anda cukup mencari Apple Devices lalu install aplikasinya. Seperti itu. Dan cukup buka aplikasinya. Ini akan sangat membantu karena Anda akan bisa melihat dengan jelas saat perangkat masuk ke mode DFU. Hal lain di Mac Anda hanya perlu membuka Finder dan itu saja yang perlu Anda lakukan. Sebenarnya ada satu hal lagi ya. Setelah Anda membuka Finder, pastikan Anda memilih iPhone Anda dari daftar di samping sehingga Anda bisa melihat halaman seperti ini. Sekarang untuk memasukkan perangkat Anda ke mode DFU, kita akan menekan tombol volume atas, lalu volume bawah, dan kemudian tahan tombol power. Setelah layar mati, Anda juga harus menahan tombol volume bawah bersama tombol power selama tepat 5 detik. Setelah 5 detik, Anda akan melepaskan tombol power dan hanya menahan tombol volume bawah. Sekarang mari kita lakukan itu sekali lagi. Jadi volume atas, volume bawah, lalu power. Saya sudah benar-benar siap untuk mulai menahan tombol volume dan tepat sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5 jadi saya melepaskan tombol power dan sekarang saya hanya menahan tombol volume bawah saja dan Anda harus menahannya selama diperlukan hingga muncul di layar. Jadi seperti yang Anda lihat sekarang perangkat sudah dalam mode DFU. Dari sini kita akan memilih Restore iPhone. Lalu Restore and Update. Sekarang saya ingin menekankan tidak ada cara untuk memulihkan perangkat atau pada dasarnya meresetnya melalui mode DFU tanpa memperbaruinya. iTunes atau dalam hal ini perangkat Apple akan selalu memaksa Anda untuk mengunduh versi terbaru dari perangkat lunak, bahkan jika Anda tidak menginginkannya. Jika tidak, Anda tidak akan diizinkan melakukannya. Setelah perangkat dipulihkan, akan mulai mengunduh versi iOS terbaru yang ukurannya sekitar 8 GB, sedikit lebih dari 8 GB. Sekarang, karena saya sudah pernah merekam proses riset perangkat ini dengan metode yang berbeda, saya sudah mengunduh iOS versi terbaru, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi sekarang, selama tidak ada versi baru yang muncul. Jadi file tersebut sudah tersimpan di komputer di suatu tempat, jadi ya prosesnya akan mulai menyiapkan perangkat saya, lalu mengekstrak iOS, dan kemudian memuatnya ke iPhone, dan seluruh proses ini akan memakan waktu sekitar 10 menit untuk selesai. Jadi saya akan membiarkannya berjalan dan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Sekarang saya akan menjeda video ini untuk menghemat sedikit waktu dan ruang di disk saya karena kapasitasnya sudah mulai menipis. Dan saya akan melanjutkan lagi ketika prosesnya benar-benar mulai melakukan sesuatu selain hanya persiapan. Oke, sepertinya di sisi saya tidak bisa benar-benar menjalankan proses riset DFU secara penuh dan saya rasa ini karena kapasitas penyimpanan di PC ini hampir habis, jadi sepertinya tidak ada cukup ruang untuk mengekstrak iOS yang sebenarnya agar bisa diinstal. Jadi prosesnya terus-menerus terjebak di tahap menyiapkan perangkat. Tapi perlu diketahui bahwa biasanya proses ini akan berjalan sangat lancar setelah selesai, asalkan Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Semuanya berjalan otomatis. Setelah selesai, Anda akan langsung melihat layar pengaturan di sini, seperti yang bisa Anda lihat di sisi saya. Dan di sisi program atau Finder atau pada dasarnya di perangkat Apple, Anda akan melihat ikon iPhone baru di sini dan Anda bisa mengaturnya sebagai perangkat baru atau memulihkan dari cadangan dan itu saja. Seperti yang sudah saya katakan, sayangnya saya tidak bisa menunjukkan proses ini secara persis, tapi saya harap Anda bisa mempercayai penjelasan saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton.